Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya. Lanjut ke materi selanjutnya, apa itu siklus akuntansi biaya? Siklus akuntansi biaya merupakan tahap atau proses dalam melakukan sebuah analisis pencatatan transaksi bisnis. Proses yang dilakukan selama periode akuntansi dalam mencatat data, mengklasifikasikan, menentukan total biaya, menentukan biaya produk, menentukan harga jual, mengendalikan biaya dan pengembalian keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis siklus akuntansi biaya. Yang pertama ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang merupakan perusahaan yang mengutamakan bisnisnya dalam membeli barang dari pemasok atau distributor dan menjualnya kepada konsumen tanpa merubah suatu produk barang. Kemudian siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki beberapa akun yang berada dibandingkan dengan perusahaan jasa dan merchandising. Ini termasuk 3 jenis akun persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Materi selanjutnya, siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Kegiatan dalam siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa adalah dimulai dengan persiapan penyerahan jasa dan berakhir pada pengguna jasa tersebut. Next, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama ada proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus, yaitu saat pesanan yang satu selesai dikerjakan maka proses produksi pun dihentikan, lalu akan dimulai dengan pesanan berikutnya. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Kemudian ada produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Hal ini dapat menghindari hal yang tidak diinginkan seperti laba yang ditahan. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan. Itu ada perusahaan memproduksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pemesanan. Ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk, kemudian biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung. Selanjutnya yaitu biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Next, perbedaan pengertian dalam metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan adalah sebuah cara mengumpulkan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan. Untuk dimulainya pengolahan adalah setelah adanya sebuah pesanan. Sedangkan metode harga pokok proses adalah sebuah cara pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Selanjutnya, metode harga pokok pesanan itu ada pencatatan pembelian bahan baku, pencatatan pemakaian bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja. Di dalam pencatatan biaya tenaga kerja tadi ada pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang, pencatatan distributor biaya TK, pembayaran gaji dan upah. Dan yang keempat ini ada pencatatan biaya overhead pabrik. Yang kelima ada pencatatan harga pokok produk jadi. Dan yang keenam pencatatan harga pokok produk dalam proses. Dan yang terakhir ada pencatatan harga pokok produk yang dijual. Next, manfaat informasi menggunakan metode pokok pesanan.
Yang pertama itu penentuan harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Selanjutnya yang kedua, pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer, harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Yang ketiga yaitu alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen menentukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Yang keempat ada menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dan menghasilkan satu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah satu pesanan akan menghasilkan laba justru atau rugi. Yang kelima, harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih dalam proses. Oke, kita berada di akhir template. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.